Mulailah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah yang terhormat Ustazah Mar'atin Solihah dan teman-teman dari kelas R001 dan R002 yang berbahagia. Sebelum memulai diskusi ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama yaitu Aska Muhammad Nur Fikri, yang kedua Winda Roshidah, yang ketiga Dini Anggraini, dan yang keempat saya sendiri. Penjelasan kelompok kami mengenai topik an-niyatu halat ta'lim, yaitu niat dalam mencari ilmu. Pemaparan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Aska Muhammad Nur Fikri. Kepada Aska, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubasyaratan faqad. Bismillahirrahmanirrahim. Summa la budda lahu minan niyah fi zamani ta'allumil ilmi. Kemudian setiap para pelajar harus menata niatnya ketika akan belajar, karena idan niyah hiya aslu fil jami'il ahwali biqaulihi alaihi shalah. Karena niat adalah pokok dari segala amal ibadah. Kemudian liqaulihi alaihi salatu wassalam innamal a'malu binniyah, hadis sahih. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, niat itu adalah semua amalan atau kegiatan tergantung pada amal. Hadis sahih. Kemudian wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min amalin yatasawwaru bi suratin a'malid dunya. Banyak perbuatan atau amal yang tampak dalam bentuk amalan keduniaan. Wa yasiru bi husni niyyah, tapi karena didasari dengan niat. Bihusni niyah, dengan niat yang baik atau ikhlas. A'mali min a'malil akhirah, dari amal-amal akhirat. Wa kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malil akhirah. Sebaliknya banyak amalan atau perbuatan yang sepertinya tergolong amal-amal akhirat, summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah, kemudian menjadi amal dunia karena didasari niat yang buruk atau tidak ikhlas. Kemudian wayam bagi an yanwiya muta'allimu bi talabil ilmi ridallahu ta'ala wad daral akhirah. Niat seorang pelajar dalam menuntut ilmu harus ikhlas menghadap ridha Allah, mencari kebahagiaan di akhirat. Kemudian wa an sa'iril juhali wa ihya'ad-din. Kemudian dan orang lain menghidupkan agama, wa ihya'ad-din, agama-agamanya, wa ibqa'al Islam, agama Islam, fa inna mabaqa'al Islam, dan melestarikan Islam karena Islam akan tetap lestari, baqa' bil ilmi, dengan ilmu, wala yasihhu duhdu, dan juhud atau jihad, wa taqwa ma'al jahal, tidak sah tanpa disertai dengan ilmu. Kemudian wa ansyada Syekh Imam Ajal Burhanuddin Sahibul Hidayah sya'ral libahdihim. Kemudian Syekh Burhanuddin menukil perkataan para ulama berikut. Fasadul kabirun alimul mutahaddiqun. Orang yang tekun beribadah tapi bodoh.
wa akbaru minhu, dan lebih besar daripada orang alim. Wa akbaru minhu jahilun mutasyabbik, lebih besar daripada orang alim tapi durhaka. Kemudian huma fitnatu fil alamina azimah. Kemudian keduanya ini adalah penyebab fitnah di kalangan umat alamina azimah, yaitu orang-orang yang menjadi liman bihima fid dini yatamassak, yaitu bagi orang yang menjadi mereka sebagai panutan dalam urusan agama. Dini yatamassak, urusan agama. Mungkin ada pokok mini. Syukran Baiklah, jazilan. selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Winda Rashidah. Bismillahirrahmanirrahim. وينوي بشكر على نعمة العقل وصحة البدن. Dan Maaf Winda, suaranya kecil. ya. Cek. Sudah? Belum. Sahih. Ulang ya, Karir. وينوي بشكر على نعمة العقل وصحة البدن. Dan dengan dimaksudkan atau tujuannya itu untuk dengan mensyukuri atas nikmat akal dan kesehatan badan. Walayan biya bi iqbalan nasi. Afwan Winda, Dan suaranya. Oh ya, tunggu. Tidak ada suara, Win. Tidak kedengaran, Winda.
Cek, cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Ya Allah, Waalaikumsalam. sampai berkeringat. Oke. Sudah Butuh jelas, perjuangan sudah jelas. emang. Semangat, Eh, semangat, semangat. Kayak mana moderator? Jadi saya ulangi. Ulang-ulang. Dari awal. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanwiya bihi syukru ala ni'matil aqli wassihatil badani. Dan dimaksudkan atau dengan tujuan untuk mensyukuri atas nikmat akal dan kesehatan badan. Walayan wiya bi iqbalan nasi, dan janganlah dengan tujuan memperoleh kehormatan bagi orang lain. Walastijla bi hutamid dunya, dan janganlah dengan tujuan untuk memperoleh harta dunia. Wal karamata 'inda sultani wa ghairihi, dan kemuliaan atau kehormatan di hadapan pejabat dan lainnya. Kemudian qala Muhammad ibnul Hasani rahimahullahu taala, Muhammad bin Hasan rahimahullahu taala berkata, "Lau kana nasu kulluhum abidi." Jikalau atau andai kata seluruh manusia menjadi budakku, la'ataqtuhum, maka aku merdekakan mereka an walaihim, dari wala atau loyalitas mereka. Waman wajada lazzatal ilmi wal amaliyati, dan barang siapa yang dapat kelezatan atau kenikmatan ilmu, merasakan kenikmatan ilmu dan mengamalkannya, qallama yarghabu fi ma 'indan nasi, qallama sedikit sekali, yarghabu fi ma 'indan nasi, berkeinginan atau ingin atas apa yang dimiliki oleh orang lain. Ansyadana Syekhul Imamul Ajallul Ustadzu Iwamuddin Hammad bin Ibrahim bin Ismail As-Safar Al-Ansari, Syekh Imam Hammad bin Ibrahim bin Ismail As-Safar Al-Ansari, imla'an li Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala syi'ran, membacakan untuk Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala syairnya, maksudnya membacakan syair milik Syekh Hamad ini untuk Abu Hanifah. Man talabal ilmi lil ma'adi faza bi fadli minar rasyadi faya li husrani talibihi linaili fadli minal ibadi. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, maka dia akan memperoleh anugerah kebaikan. Dan bagi orang yang menuntut ilmu untuk tujuan mendapatkan kehormatan atau kedudukan, maka dia akan mendapatkan kerugian. Slide selanjutnya lagi, Din. Summa Allahumma illa idza talabal jaha
Ya Tuhan, kecuali jika meminta kehormatan lil amri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar. Kecuali jika meminta kehormatan untuk perintah kebaikan dan larangan atas perbuatan kemungkaran atau kejahatan. Wa tanfidhil haqqi dan melaksanakan hak wa i'zazid dini dan azaz agama la li nafsihi bukan untuk dirinya sendiri. Wa hawahu fayajuzu dzalik. Jadi keinginan itu diperbolehkan. Dzalik biqadri ma yuqimu bil amro bil ma'ruf. Selagi itu masih dalam konteks untuk memerintahkan kebaikan, wan nahi 'anil munkar, dan larangan untuk berbuat kemungkaran atau kejahatan. Baik, sudah selesai. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi li talibil ilmi. Seharusnya seorang penuntut ilmu an yatafakkara, merenungkan fi dzalika fa innahu. Padahal itu yata'allamul ilma, ilmu yang dipelajari bijuhdin kathirin, secara susah payah untuk mendapatkannya. Fala yasrifhu menghabiskannya untuk ad-dunya al-haqiratil qalilati al-faniyati syi'run, dunia yang kecil dari yang kecil dan dunia yang fana ini. Syi'run seperti syair di bawah ini. Hiya dunya aqallu minal qalil. Dunia itu adalah sesuatu yang kecil dari yang kecil atau yang sedikit daripada yang sedikit. Wa ashiquha, yang terpesona kepada dunia itu azallu minaz zalil, adalah orang yang hina daripada yang hina. Tusimmu bi sihriha qauman wa tu'mi. Tusimmu dengan memenuhi sihirnya, bisihriha, dunia itu bagaikan sihir, qauman wa tu'mi, yang menulikan, tusimu yang menulikan, wa tu'mi, dan membutakan. Fahum mutahayyiruna bila dalil. Mereka mutahayyiruna, kebingungan, bila dalil, tanpa petunjuk. Wa yanbaghi li ahli al-ilmi la yudhilla nafsahu. Para ulama harus menjaga dirinya dari sifat yang hina atau memalukan, nafsahu, dirinya, bitama'i fi ghairi, merendahkan dari dirinya, al-matma'u, rendah hati, wa yataharraza, dan berprasangka buruk, fihi madalla, fihi padanya, madalla, yang memalukan, al-ilmi wa ahlihi, ahli ilmu atau ulama, wa yakuna, menjadikan mutawadhi'an, yang mutawadhi'an, orang-orang yang tawadhu, wa tawadhu, bainat takabbur, antara kesombongan, wal madallah, yang menghinakan, wal iffah, dan kemuliaan, kadzalik. Yu'raf dzalik. Jadi para ulama harus menjaga diri dari hal-hal yang dapat merendahkan dirinya atau merendahkan martabatnya. Ulama itu harus tawadhu dan tidak tamak terhadap harta-harta dunia. Yu'rifu dzalik fi kitabi akhlaq. Terdapat di dalam buku akhlak. Ansyada Syekhul Imam Al-Ajallu, berkata Syekh Imam Al-Ajallu Al-Ustadz Ruknul Islam kepada Ustadz Ruknul Islam Al-Ma'ruf, yang populer, bil adib, yang disebut dengan al-adib atau sebuah sastra, al-mukhtari, yang terpilih, syi'ran li nafsi,
memberikan syair untuk dirinya sendiri. Inna tawadu'a min hisalil muttaqi, bahwa kerendahan itu adalah ciri-ciri al-muttaqi, dari orang-orang yang bertakwa. Wa bihi taqiyu ilal amali yartaqi, dan orang itu yang bertakwa, maka al-amali, martabatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ajaibi ujubun man huwa jahilun, dan anehnya, yang aneh atau yang ajaib, ujubun man huwa jahilun, orang yang bodoh tidak tahu keadaan mereka, apakah ia termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka. Fi halihi ahwa sa'idu amis saqi, atau orang yang celaka. Am kaifa yahtum umruhu aw ruhuhu, bagaimana akhir umurnya atau apa tempat kembalinya. Yauman nawa mutasaffilun aw murtaqi, di hari akhir mereka akan masuk neraka atau ke surga. Wal kibriyai li rabbina siffatun bihi, kesombongan itu adalah sifat yang hanya dimiliki oleh Tuhan kita saja. Makhsusatan fatajannabnaha wattaqi, maka sebagai manusia kita harus menghindari, atau fatajannabnaha, berhati-hatilah dengan bersifat demikian. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dini Anggraini. Dini, Dininya nggak ada di ruang Zoom nggak sih? tunggu. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan atau dilanjutkan oleh Saudara Aska. Aska, Min qala abuk ya. Qala abu. akan dilanjutkan dari Qala Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Hanifah. Kemudian Abu Hanifah rahimahullah berkata di ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya, azzimu wa amaikum
wa amaimakum, besarkan surban, dan wa wasi'u, dan tebarkan dan luaskan akmamakum, lengan baju kalian. Wa innama qala, kemudian beliau berkata, dzalika li'ala, demikian agar ilmu yustakhaffa bil ilmi wa ahlihi, agar ilmu dan orang yang berilmu tidak diremehkan, wa ahlihi. Kemudian wayambagi litalabil ilmi, ayyuhassila, kemudian para pelajar seharusnya membaca kitab al-wasiyah alti katabaha Abu Hanifah. Para pelajar seharusnya membaca kitab dari wasiat atau wasiar karangan Abu Hanifah, Yusuf bin Khalid, Abu Hanifah bin Khalid al-Sumti inda ruju', ketika ia kembali kepada keluarganya, ila ahlihi, kepada keluarganya, yajiduhu man yatlubuhu, kitab tersebut juga sangat perlu dibaca oleh para pengajar atau guru. Wa kana ustadzuna, dan dibaca pada guru, Syekhul Imam, dan para ahli guru, imam-imam burhan, para pemberi nasihat, A'immah Ali, pemberi nasihat Ali bin Abi Bakrin, dari begitu kata Syekh Imam Ali bin Abi Bakrin rahimahullah, lil mudarris wal mufti bil muamalatin nas. Baiklah, terima kasih kepada Azka Muhammad Al-Fikri. Baiklah, penyampaian dari kelompok 4 sudah selesai kita dengarkan. Akan saya buka selanjutnya sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum, saya ingin bertanya. Waalaikumsalam, silahkan. Bila Cahyani Putri. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya. Tadi kan siapa yang pertama jelasin tadi? Azka. Ya, yang jadi pokoknya dari kelompok 1 tadi kan, kelompok 4 ya. Dari kelompok 4 kan tadi bilang ada Syekh Burhanuddin menukilkan, itu bisa dijelasin maksud dari perkataan Syekh Burhanuddin tadi nggak? Dengan bahasa kalian sendiri. Yang dinukilkan oleh Syekh Burhanuddin. Tolong jelaskan secara bahasa menurut kalian sendiri gitu. Baiklah, terima kasih kepada Adila. Yang lain Ya. ada yang ingin bertanya lagi? Ana ingin bertanya, Nat. Silahkan, Nopri Febianti. Ya, tadi Nadila ada mengutarakan bahwa dunia itu bagaikan sihir. Nah, jadi di sini Ana ingin penjelasannya biar lebih jelas sihir yang dimaksud itu gimana ya gitu.
Syukron. Syukran Nafti Febrianti. Yang lain? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak, saya tutup sesi pertanyaannya. Baiklah, beri kami waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari perkataan Syekh Burhanuddin dari bait berikut. Fasadul kabir al mutahakik. Orang yang tekun, orang yang taat kepada beribadah, mutahatik, tapi bodoh. Wa akbaru minhu jahil, mutanasik. Bahayanya itu lebih besar daripada orang durhaka. Jadi menurut pendapat saya sudah lebih memikirkan Maaf, kebanyakan memikirkan Aska. dunia. Tadi bilang bahayanya itu lebih besar daripada apa?
bahayanya lebih besar daripada orang alim tapi durhaka. Bagaimana dengan jawaban Lanjut. kita? Itu masih Kemudian ada huma lagi kan? fitnatu fil alamina azim. Ini adalah penyebab fitnah di kalangan apa? Lanjut. Maaf tidak dengar. Nah, dari kedua ini adalah penyebab fitnah dari bait kedua ini, huma fitnatu fil alamin azimah. Dari kedua penyebab ini adalah penyebab fitnah. Keduanya adalah penyebab fitnah di kalangan umat. Liman bihima fiddini tamasik. Bagi orang yang menjadikan mereka sebagai panutan dalam urusan agama. Mungkin ini dari pendapat saya. Mungkin Oke, teman-teman syukron Aska. masyukri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nopri, yaitu apa maksud dari sihir dunia yang saya jelaskan tadi. Tusimu bisihriha qauman wa tu'mi, yaitu dunia dan isinya adalah sihir yang dapat menulikan dan membutakan. Maksudnya adalah jika kita tidak berniat dengan baik, mempunyai niat mencari ilmu itu dengan baik, maka kita akan terlena dengan dunia yang dapat membuat kita lupa dengan tujuan kita untuk menuntut ilmu itu. Terima kasih. Bagaimana jawabannya, Nopri? Jadi maksudnya kalau dunia itu bagaikan sihir itu semua itu jadi kembali ke niat gitu ya. Tergantung sama niat kita jadinya. Sama niat, jika niat kita tidak bagus, maka dunia itu akan kita akan lupa dengan tujuan kita menuntut ilmu itu, maka terlena dengan dunia yang dapat menulikan dan membutakan kita. Itu yang dinamakan sihirnya berarti. Ya, menurut saya begitu jawabannya. Naam holas. Syukron. Baiklah, sudah selesai, sudah terjawab semua pertanyaan yang dilemparkan kepada kelompok 4. Maka demikianlah presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan yang kami ucapkan. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.